Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi mengenai Kesultanan Aceh. Adapun anggota kelompoknya adalah Andika Wibawa absen 1, Andrian Mulya absen 2, Bianca Emanuela absen 3, dan Dava Alif absen 4. Materi ini terbagi menjadi 4 peta konsep. Yang pertama itu latar belakang yang akan dijelaskan oleh Andika. Yang kedua adalah sistem pemerintahan yang akan dijelaskan oleh Andrian. Yang ketiga adalah kehidupan sosial dan ekonomi yang akan dijelaskan oleh Dava Alif. Dan yang terakhir adalah faktor keruntuhannya yang akan dijelaskan oleh Bianca. Nama saya Andika Wibawamukti, absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Sultan Aceh. Sultan Aceh Darussalam adalah sebuah kerajaan bercorak agama Islam yang didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496. Kerajaan ini terletak di sebelah utara Pulau Sumatera, tepatnya di Kutaraja, atau yang sekarang merupakan Banda Aceh, dan dari sebuah sungai bernama Kerung Aceh atau Kali Aceh. Sultan Ali Muhayyad Shah menjadi pemimpin pertama Kesultanan Aceh pada 1514 Masehi dan berjabat hingga 1528 Masehi. Dalam sejarah kerajaan yang panjang itu dari tahun 1496 sampai 1903, Aceh mengembangkan sebuah pola dan sistem terhadap pendidikan militer di negaranya dengan komitmen kerajaan dalam menentang imperialisme dari bangsa Eropa, memiliki sebuah sistem pemerintahan kerajaan yang teratur dan sistematik, mewujudkan adanya pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Nama saya Andrian Mulananda, absen 2, dan saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Kesultanan Aceh. Pertama itu dari struktur pemerintahan Kesultanan Aceh. Struktur pemerintahan Kesultanan Aceh dibagi menjadi 3 bagian atau 3 struktur. Pertama itu ada sultan, yang kedua itu ada menteri, dan yang ketiga itu ada bendahara dan orang syah bandar. Sultan Aceh atau Sultanah Aceh merupakan penguasa atau raja dari Kesultanan Aceh. Sultan atau sultanah diangkat maupun diturunkan atas persetujuan oleh 3 panglima sagu dan Teku Kadi Malikul Adil atau Mufti Agung Kerajaan. Menteri Kesultanan Aceh. Menteri Kesultanan Aceh mempunyai fungsi layaknya kabinet Perdana Menteri pada masa sekarang. Terus bendahara. Bendahara pada Kesultanan Aceh dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar orang kaya Sri Maharaja Bendahara Raja Wazir Dirham. Nah, terus yang orang syah bandar. Orang syah bandar ini tugasnya mengurus masalah perdagangan di pelabuhan. Lanjut ke kehidupan politik pada masa Kesultanan Aceh. Pada masa Kesultanan Aceh, Aceh dipimpin oleh beberapa sultan, seperti Sultan Ali Muhayyad Shah, Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Iskandar Thani, dan Sultan Iskandar Muda. Kesultanan Aceh mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Saya Dava Alif absen 4 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga dari PPT ini, yaitu tentang kehidupan sosial dan ekonomi pada masa Kesultanan Aceh. Yang pertama itu ada kehidupan sosial. Pada masa Kesultanan Aceh terdapat 2 golongan yang saling berebut. Yang pertama itu golongan Toku dan yang kedua itu golongan Tengku. Golongan Toku itu merupakan kaum bangsawan pemegang kekuasaan sipil, dan yang kedua itu golongan Tengku itu merupakan kaum ulama. Selain itu ada 2 aliran yang berkembang pada masa Kesultanan Aceh ini. Yang pertama itu Syiah yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri, dan yang kedua itu Sunnah wal Jamaah yang dikembangkan oleh Nuruddin Ar-Raniri. Lalu berikutnya itu ada kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Aceh yaitu dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Pada masa kejayaannya perekonomiannya berkembang pesat dengan kekayaan melimpah. Aceh dapat membangun
angkatan bersenjata yang sangat kuat. Nama saya Bianca Emanuela Dominic Sitompul dan saya akan menjelaskan mengenai faktor keruntuhan dari Kesultanan Aceh. Yang pertama adalah tidak memiliki pemimpin yang tepat. Setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda, Aceh seolah-olah kehilangan sosok pemimpin yang mampu membawa mereka kepada masa-masa kejayaan. Kemampuan kepemimpinan dari sultan-sultan setelahnya dianggap tidak mampu membawa Aceh tetap pada masa kejayaan dan bahkan terus-menerus mengalami kemunduran. Selanjutnya adalah terjadinya perang antara saudara. Perang ini bertujuan bukan untuk menjadikan kerajaan lebih baik, namun untuk mendapatkan kekuasaan dan harta dari rakyat. Melemahnya kekuasaan Aceh juga diakibatkan karena terjadinya banyak pemisahan diri oleh kerajaan kecil seperti Kerajaan Pajang, Johor, Minangkabau, dan lainnya. Hal tersebut diakibatkan dari kemunduran Kesultanan Aceh sendiri. Selanjutnya adalah menguatnya kekuasaan asing yang dibuktikan oleh ditaklukkannya daerah-daerah seperti daerah Siak, Tiku, Tapanuli, dan lainnya. Selanjutnya adalah gagal bersekutu dengan Prancis. Sultan Mansur Shah yang berkuasa dari tahun 1857 hingga 1870 berusaha melaksanakan persekutuan dengan pihak luar untuk menahan agresi dari kerajaan Belanda. Tetapi hal tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Prancis karena Prancis telah merasakan kemunduran dari kesultanan tersebut. Selanjutnya adalah perebutan kekuasaan tahta. Hal ini terbukti di mana saat kemangkatan Sultan Iskandar Sanu sampai berbagai macam rangkaian peristiwa lainnya, di mana para bangsawan menginginkan hilangnya kontrol ketat dari kekuasaan Sultan dengan cara mengangkat janda dari Sultan Iskandar Sani menjadi sultanah. Yang terakhir adalah dilakukannya penarikan upeti. Untuk memperkuat pertahanan wilayah di timur, Sultan Mansur Shah mengutus sebuah armada yakni pada tahun 1854. Namun, kejadian yang tidak diinginkan terjadi, di mana pada tahun 1865, Kesultanan Aceh harus meninggalkan daerah tersebut karena berhasil ditaklukkan di benteng Pulau Kampa. Dari yang kami jelaskan, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa Kesultanan Aceh merupakan kerajaan yang bercorak Islam dan memiliki letak yang strategis untuk pelayaran dan perdagangan, di mana pernah mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan atau pemimpinan dari Sultan Iskandar Muda. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.